Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini ya, saya akan menjelaskan ya bagaimana caranya kita menyelesaikan suatu pertidaksamaan ya. Oke, adapun langkah-langkah untuk menyelesaikan pertidaksamaan itu ada 5 langkah ya. Di sini saya bagi menjadi 5 langkah ya. Yang pertama ya, kita harus menjadikan pertidaksamaan tersebut ke dalam satu ruas ya. Ya, jadi maksudnya kita jadikan pertidaksamaan tersebut ke dalam satu ruas ya, bisa jadi nanti eh, ruas yang lain itu ya nol gitu ya. Ya. Jadi bisa jadi nanti kurang dari nol gitu ya, atau kurang dari sama dengan nol, atau lebih dari nol, atau lebih dari atau sama dengan nol seperti itu ya. Jadi salah satu dari keempat kasus yang saya sebutkan tadi ya. Kemudian langkah kedua ya, setelah kita menjadikan ke dalam satu ruas ya, nah kita sederhanakan pertidaksamaan tersebut gitu ya. Jadi langkah yang kedua itu kita sederhanakan ya. Oke, terkait dengan penyederhanaan itu banyak cara yang bisa kita gunakan ya. Jadi bisa jadi apa? Kalau yang ini tadi kan ini bisa kita jadikan mungkin kurang dari nol gitu ya, atau kurang dari yang ini sama dengan nol gitu ya. Yang ini lebih dari nol atau lebih dari sama dengan nol gitu ya. Jadi bentuk-bentuknya seperti ini ya untuk ruas yang lain ya. Nah, kemudian eh, langkah yang kedua itu kan kita sederhanakan pertidaksamaannya ya. Jadi yang dari langkah satu tadi kita sederhanakan pertidaksamaannya ya. Jadi terkait dengan penyederhanaan itu ada banyak cara ya. Bisa kita faktorkan gitu ya. Faktorkan atau bisa kita sama dengankan penyebut ya. Ya, sama dengankan penyebut dan lain-lain seperti itu ya. Tergantung dari kasusnya ya. Nah, kemudian setelah pertidaksamaannya itu sederhana seperti itu ya, kita masuk di langkah ketiga yaitu apa? Menentukan pembuat nol ya. Nah, khusus nanti di fungsi rasional ya, khusus di fungsi rasional. Nah, yang harus kita cari itu ada dua ya. Jadi pembuat nol yang harus kita cari itu kita bagi menjadi dua ya. Ada pembuat nol pembilang ya, ada pembuat nol penyebut ya. Nah, seperti itu ya. Nah, baru nanti setelah kita mendapatkan pembuat-pembuat nol itu tadi ya, kita masuk di langkah 4. Kita uji daerah ya. Jadi setelah kita buat garis bilangan, kita taruh pembuat-pembuat nol tadi di garis bilangan yang kita buat ya. Nah, kemudian nanti kita uji daerah di sana ya, untuk masing-masing daerah yang terbentuk ya. Jadi kita cari daerah yang memenuhi pertidaksamaan dan daerah yang tidak memenuhi pertidaksamaan itu seperti apa ya, yang mana saja seperti itu ya. Nah, baru nanti di langkah terakhir kita tentukan himpunan penyelesaian ya. Ya, tentunya untuk menentukan himpunan penyelesaian ya, kita cari daerah-daerah yang memenuhi. Ya, daerah-daerah yang memenuhi itu apa saja? Seperti itu ya. Oke, mungkin alangkah lebih jelasnya ya kalau saya bahas 3 contoh ya di sini ya. Oke, untuk contoh yang pertama ini saya kopikan terlebih dahulu ya. Jadi misalkan ya, eh, misalkan kita punya soal permasalahan seperti ini ya, ya. Oke. Ini contoh yang pertama ya. Jadi di contoh pertama ini kita disuruh mencari bilangan-bilangan real yang memenuhi pertidaksamaan ini ya. Jadi x kuadrat dikurangi 2x lebih dari atau sama dengan 8 seperti itu ya. Oke, kita coba jawab ya. Eh, Penyelesaian ya. Oke. Nah, kita tinggal gunakan apa? Langkah-langkah yang kita aplikasikan langkah-langkah untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini ya. Jadi ada 5 langkah di sini ya. Oke. Kita kita coba ya. Langkah pertama itu apa langkah pertama?
kita jadikan pertidaksamaan tersebut ke dalam satu ruas ya. Jadi ini langkah-langkahnya ya. Jadi langkah 1, kita jadikan pertidaksamaan ke dalam satu ruas ya. Oke. Jadi kita punya pertidaksamaannya itu seperti ini. Jadi x kuadrat dikurangi 2x ya. Lebih dari atau sama dengan 8 ya. Nah ini kalau kita jadikan satu ruas ya. Kita bisa tulis seperti ini ya. Jadi x kuadrat minus 2x ya. Dikurangi 8 lebih dari atau sama dengan 0 ya. Nah, langkah 1 sudah ya. Jadi langkah 1 sudah ya. Oke, jadi langkah 1 sudah, kita sudah jadikan pertidaksamaannya itu ke dalam satu ruas ya, seperti itu ya. Nah, baru kita masuk di langkah selanjutnya ya. Di langkah selanjutnya ya, kita punya ini ya. Jadi di langkah selanjutnya ya, langkah 2 ya. Jadi setelah kita menjadikan pertidaksamaannya itu ke dalam satu ruas ya. Nah, kita coba sederhanakan ya. Oke. Hasil dari langkah 1 kan kita punya ini ya. Kita punya ini ya. X kuadrat dikurangi 2x ya. Dikurangi 8 lebih dari atau sama dengan 0 ya. Nah, banyak cara ya untuk menyederhanakan pertidaksamaan ini ya. Ya, tergantung dari pertidaksamaannya ya. Bentuknya seperti apa. Nah, di sini kan bentuknya bentuk kuadratik ya di sini ya. Ya, fungsi kuadrat ya. Jadi kalau seperti ini untuk menyederhanakan ya, mungkin kita faktorkan saja ya. Faktornya x kuadrat min 2x min 8 kalau kita faktorkan itu jadi x min 4 ya mungkin ya, dikalikan dengan x plus 2 ya mungkin ya. Ini lebih dari atau sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini kalau kita kalikan ya, ini menjadi fungsi yang ini ya. Nah, saya rasa bentuk yang ini sudah sederhana ya. Nah, karena sudah sederhana, kita pindah ke langkah selanjutnya, yaitu langkah 3 ya. Langkah 3 itu apa? Tentukan pembuat 0. Gitu ya. Oke, ini langkah 3 ya. Setelah kita sederhanakan pertidaksamaannya ya. Langkah selanjutnya itu kita tentukan pembuat 0 ya. Oke. Nah, dari sini pembuat 0-nya kira-kira apa saja? Pembuat 0-nya itu kan ini ya, kalau kita lihat ya. Ini sama dengan 0 atau ini sama dengan 0 ya. Ya. Jadi x min 4 sama dengan 0 ya. Nah, berarti kita dapatkan apa? X sama dengan 4 ya. Kemudian pembuat 0 yang kedua itu ya x plus 2 sama dengan 0 ya. Kita dapatkan apa? X-nya sama dengan min 2 ya. Udah, kita punya dua pembuat 0 di sini ya. Setelah kita mendapatkan pembuat 0 tadi ya, setelah kita dapatkan ya, kita masuk di langkah 4. Ya, langkah 4 itu apa? Uji daerah ya. Oke, kita uji daerah ya. Nah, kita uji daerah ya. Pertama kita buat garis bilangan ya, seperti ini ya. Kemudian kita taruh pembuat 0 ya. Pembuat 0-nya itu ada 2, ada min 2 sama 4 ya. Kemudian kita lihat tanda dari pertidaksamaannya ternyata lebih dari atau sama dengan ya. Kalau lebih dari atau sama dengan, nah di sini ada sama dengannya ya. Karena ada sama dengannya berarti apa? Pembuat 0-nya ini ikut ya. Nah, karena ikut ini saya bulat penuh ya. Jadi tidak bolong ya. Ini saya bulat penuh ya. Karena ada tanda sama dengan ya. Kalau ada tanda sama dengan itu pembuat 0-nya ikut gitu ya. Ya, jadi garis bilangan ini kita kasih pembuat 0 ya. Di sini ada 2 ya. Jadi dari sini garis bilangan ini terbagi menjadi 3 daerah ya. Ada daerah 1, ada daerah 2 dan ada daerah yang ketiga gitu ya. Di uji daerah ini kita ingin menyelidiki seperti itu ya. Apakah daerah-daerah yang
kita dapatkan ini mana yang memenuhi dan mana yang tidak. Seperti itu ya. Oke, contohnya katakan di daerah yang pertama ya. Kita ambil titik sampel katakan X sama dengan berapa? Ya, di sebelah kiri min 2 ya mungkin X sama dengan min 3 gitu ya. Kemudian kita uji. Nah, untuk pengujiannya ya, mungkin kita lebih 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 mudahnya itu kalau menggunakan ya, ini saya hapus dulu ya. Nah, kita lebih mudahnya mungkin kalau kita menggunakan ini, pertidaksamaan ini ya. Kalau kita substitusi ke sini, X-nya itu kita substitusi ke sini ya. X min 4, X plus 2 ya. Jadi, kita tinggal substitusi ke sini ya. Ya, jadi kita gunakan yang ini ya. Karena saya rasa lebih sederhana ya daripada yang ini dan yang di atasnya ya. Ya, lebih mudah untuk melihat ya. Ya, jadi kita pakai yang ini ya. Kita pakai yang ini ya. Ini saya tandai. Kita pakai yang ini ya. Oke, kita coba ya. Kita coba. Berarti min 3 dikurangi 4 ya. Dikalikan dengan min 3 ditambah 2 ya. Min 3 min 4 kan negatif ya. Min 3 min 3 plus 2 kan juga negatif ya. Negatif kali negatif apa? Positif ya. Jadi ini positif lebih dari 0 ya. Saya rasa ya. Oke, kemudian D2. D2 ini daerah yang kedua sebagai titik uji. Kita coba ambil di antara min 2 sampai 4 ya. Kita ambil X sama dengan 0 ya mungkin ya. Karena lebih mudah ya. Udah, kita coba. 0 min 4 ya, dikalikan 0 plus 2 ya. Negatif dikali positif ya negatif gitu ya. Ya. Jadi daerah pertama positif, daerah kedua negatif, sepertinya daerah 3 positif gitu ya. Kalau kita lihat polanya ini ya. Kita lihat mungkin X sama dengan 5 lah gitu ya. Berarti kita punya 5 min 4 dikalikan 5 tambah 2 ya. Positif kali positif ya positif gitu ya. Ya. Yang diharapkan itu daerah yang lebih dari atau sama dengan 0 gitu ya. Lebih dari sama dengan 0 itu kan daerah-daerah yang positif gitu ya. Lebih dari atau sama dengan 0 itu berarti nilai-nilai yang positif atau 0 gitu ya. Oke. Kita masuk di langkah 5 ya. Langkah 5 ini apa? Tentukan HP ya. HP itu himpunan penyelesaian ya. Jadi nah ini ya. Nah, ini ya. Oke, di langkah 5 ini ya, HP-nya itu kira-kira apa saja HP-nya? Ya. HP-nya apa? Daerah-daerah yang positif apa? Nilai-nilai yang positif atau 0 ya ini ya. Lebih dari atau sama dengan 0 ya. Berarti kita ambil daerah-daerah yang positif yang mana berarti? Ya daerah 1 sama daerah 3 ya. Jadi ini memenuhi, ini tidak ya. Ya. Ini kan tandanya lebih dari atau sama dengan 0 ya. Berarti daerah-daerah yang positif dan karena ada tanda sama dengan ya, berarti pembuat nolnya ikut ya. Nah, jadi apa? Kalau seperti ini, kalau kita notasikan secara himpunan ya, berarti X anggota R ya. Jadi bilangan-bilangan real ya intinya ya. Dengan syarat apa? Syarat keanggotaannya ya. X-nya itu kurang dari atau sama dengan min 2 ya. Jadi kalau kita lihat kan ini yang memenuhi kan daerah 1 sama daerah 3 gitu ya. Jadi apa? X yang kurang dari atau sama dengan min 2 ya, itu untuk daerah 1 atau daerah 3 ya. Daerah 3 berarti X yang lebih dari atau sama dengan 4 ya. Oh, ya. X yang lebih dari atau sama dengan 4 ya. Saya rasa seperti ini ya.
jawabannya ya. Ya, jadi pembuat nolnya ikut karena apa? Karena tadi kan pertidaksamaannya itu lebih dari atau sama dengan nol gitu. Lebih dari atau sama dengan ya. Ya. Jadi pembuat nolnya ikut ya. Ini solusi kalau kita notasikan secara himpunan ya. Kemudian kalau dalam notasi selang itu kita bisa menuliskan seperti ini ya berarti ya. Min tak hingga ya sampai min 2 ini tutup ya. Kemudian digabung dengan apa? 4 sampai plus tak hingga ya. 4-nya ikut ini ya. Jadi yang ini notasi himpunan ya. Ini notasi himpunan. Himpunan ya. Kalau yang ini itu notasi selang ya atau interval ya. Terserah pakai yang mana ya. Ya, intinya solusinya seperti ini ya. Bisa dipahami ya. Jadi seperti ini ya. Cara-cara kita menyelesaikan ya, pertidaksamaan ya. Ya. Oke. Mungkin soal yang kedua ya. Oke, soal yang kedua saya punya pertidaksamaan yang bentuknya pecahan seperti ini ya. Menarik ini ya. Ya. Oke, bagaimana caranya kita menyelesaikan ini? Penyelesaian gitu ya. Oke, tentunya kita ikuti langkah-langkah yang ada tadi ya. Jadi langkah pertama ya. Langkah pertama itu apa? Langkah pertama itu kita harus menjadikan pertidaksamaan tersebut ke dalam satu ruas ya. Jadi kita punya 3 dibagi 2x min 1 gitu ya. Kurang dari sama dengan 5 ya. Nah, langkah pertama kan jadikan pertidaksamaan tersebut ke dalam satu ruas ya. Jadi mungkin kita tulis seperti ini ya. Nah, ini min 5 gitu ya, kurang dari atau sama dengan 0 ya. Jadi seperti ini ya. Oke. Setelah kita jadikan ke dalam satu ruas gitu ya. Tentunya kita lanjut di langkah kedua ya. Langkah kedua kita punya apa kira-kira? Kita harus menyederhanakan ya pertidaksamaannya ya. Kalau dalam kasus kita yang sekarang ya, kira-kira untuk menyederhanakan itu harus seperti apa kira-kira? Kalau dalam kasus kita ini. Ya, dari langkah sebelumnya kita dapat ini ya. Jadi bagaimana caranya kita menyederhanakan? Caranya kita menyederhanakan ya kalau dalam kasus ini karena bentuknya rasional ya, kita sama dengankan penyebut tentunya ya. Jadi kita tulis seperti ini ya. Mungkin seperti ini. Ya. Ya. Nah, ini kalau kita sederhanakan jadi apa? Kira-kira? Mungkin bisa kita tulis seperti ini ya. Min 5 kali min 2 min 5 dikalikan 2x ya menjadi min 10x gitu ya. Min 5 kali min 1 ya plus 5 ya gitu ya. Yang bawah ya 2x min 1 gitu ya. Ini kurang dari 0 ya. 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 Seperti ini ya. Ya. Jadi kalau menyelesaikan pertidaksamaan ini harus mengikuti langkah-langkah yang saya berikan ini ya. Soalnya kalau nanti kalau kalian kalikan silang itu langkah-langkah yang salah sebenarnya ya. Jadi kalau dari sini itu kalau biasanya kan ada yang mengalihkan silang gitu ya. Itu sebenarnya cara-cara yang kurang benar gitu ya.
Jadi memang harus mengikuti langkah-langkah yang saya berikan ya. Jadi kita jadikan satu ruas ya, kemudian kita sederhanakan dan seterusnya gitu ya. Itu menghindari kesalahan ya. Oke. Ini kalau kita lebih sederhanakan ya, kita dapat 8 min 10x ya, dibagi dengan apa? 2x min 1 ya. Kurang dari sama dengan 0 ya. Jadi kita sudah dapat bentuk yang sederhana ya, menurut saya sudah. Dan karena sudah sederhana ya, jadi kita maju di langkah 3 ya. Langkah 3 itu ya. Langkah 3 itu ini ya. Jadi kita tentukan pembuat 0 ya. Dari langkah 2 ya, dari langkah 2 hasil di langkah 2 kan kita punya ini ya. Bentuk yang paling sederhananya kan ini ya. Ya. Jadi karena ini merupakan fungsi rasional, jadi ada dua pembuat 0 ya. Jadi ada pembuat 0. Pembuat 0 pembilang ya. Nah, di pembuat 0 pembilang ini kita punya apa pembilangnya? 8 min 10x ya. Nah, ini kita sama dengan kan 0, sehingga kita punya x sama dengan berapa itu? 8/10 atau 4/5 ya. Kemudian ada lagi yang namanya pembuat 0 pembilang ya. Oh, sorry. Pembilang udah ya, berarti penyebut ya. Oke, penyebutnya kita punya 2x min 1 ya. Ini kita sama dengan kan 0, sehingga kita punya x-nya itu berapa? X-nya itu kita punya setengah gitu ya. Oke. Dari langkah 3 kita sudah punya dua pembuat 0 ya. Sehingga kita masuk saja di langkah 4 ya. Langkah 4 itu uji daerah ya. Oke, langkah 4 itu uji daerah ya. Oke, bagaimana kita menguji daerah? Ya, mudah ya. Kita buat garis bilangan gitu ya. Kemudian kita taruh ya. Pembuat nolnya ya, yang ini setengah. Setengah sama 4/5 itu kan lebih kecil setengah ya. Setengah itu kan 0,5. 4/5 itu sekitar 0,8 ya. Ini 4/5 ya. Nah, kemudian kita lihat ya, tandanya ya. Ternyata ini tandanya kan kurang dari atau sama dengan ya. Nah, ya, kurang dari atau sama dengan ya. Nah, karena kurang dari atau sama dengan ada tanda sama dengannya ya. Kalau ada tanda sama dengannya berarti ada pembuat nol yang ikut ya. Dan karena bentuknya itu merupakan pecahan ya atau fungsi rasional di sini ya. Ya. Dan ada tanda sama dengan ya, berarti pembuat nol yang ikut itu hanya pembuat nol pembilang ya. Di sini pembuat nol pembilangnya itu 4/5 gitu ya. Sehingga di bagian 4/5 ini bulat penuh ya di sini ya. Ya, ini bulat penuh ya. Nah, gitu ya. Sehingga ini ada terbentuk menjadi 3 daerah, D1, D2, dan D3 ya. Gini ya. Kemudian kita uji di sini D1 ya. Kita ambil mungkin titik sampel X sama dengan 0 ya, lebih mudahnya ya, di kirinya setengah ya. Kemudian kita coba substitusikan kemana kira-kira. Nah, kalau kita lihat ya, kita coba substitusikan ke sini ya. Ke sini ya. Jadi 8 ini ya. Nah, sehingga kita punya apa? 8 min 10 kali 0 ya, berarti 8 ya, dibagi 2 kali 0 min 1 ya.
8 yang atas positif ya, yang bawah negatif ya. Jadi kira-kira ini daerah yang negatif ya. Soalnya kan positif dibagi negatif itu kan negatif ya. Positif dibagi negatif itu negatif ya. Kemudian daerah kedua, X sama dengan berapa kira-kira? Di antara setengah dan 4/5. Mungkin 3/5 ya. Kita coba substitusikan, berarti kita punya 8 dikurangi 10 dikalikan 3/5 ya. Yang ini 2 kali 3/5 min 1 ya. Nah, ini kalau kita sederhanakan kita punya kan 8 dikurangi 6 ya. Berarti positif yang atas. 6/5 itu sekitar 1 koma ya, dikurangi 1. 1 koma dikurangi 1 kan tetap positif ya. Jadi yang atas positif, yang bawah positif. Kalau kita bagi atas bagi bawah ya, positif bagi positif ya, positif gitu ya. Jadi kita nggak perlu menghitung nilainya ya. X sama dengan di kanannya 4/5 daerah yang ketiga ya. Kita ambil titik sampel mungkin X sama dengan 1 ya. Kita punya 8 min 10 ya. Dibagi dengan 2 min 1 ya. Ya, yang atas negatif, yang bawah positif ya. Negatif bagi positif ya negatif gitu ya. Nah, dari sini kita tahu yang diminta itu kan kurang dari atau sama dengan 0 ya. Berarti dengan kata lain apa? Daerah yang negatif. Nah, kita lihat sekarang. Daerah yang negatif itu yang mana? Oh, ini negatif. Ya, daerah 1. Daerah 2 juga negatif ya. Daerah 3 negatif ya. Jadi, kemudian daerah 2 positifnya. Jadi apa? Yang memenuhi itu ya cuman daerah 1 sama daerah 3 ya. Ya. Dan pembuat 0, 4/5 ini ikut gitu ya. Gitu ya. Oke. Ya, jadi dari uji daerah ini kita tahu daerah mana yang memenuhi dan daerah mana yang tidak gitu ya. Oke. Kemudian kita masuk di langkah 5 ya. Nah, langkah 5 ya. Langkah 5 itu ya HP gitu ya. HP-nya berapa kira-kira? X anggota R ya. Dengan syarat ya ini berarti daerah yang memenuhi kan daerah 1 sama daerah 3 ya. Dan 4/5 itu ikut ya. Jadi kalau kita lihat ya gini ya nanti ya berarti ya. Nah, gini ya dan gini ya. Jadi X kurang dari kurang dari setengah ya. Jadi X yang kurang dari setengah atau X lebih dari atau sama dengan 4/5 ya. Oh. X yang lebih dari atau sama dengan 4/5 ya. Ini kalau dalam notasi himpunan ya. Kemudian kalau dalam notasi interval atau notasi selang ya. Jadi dari min setengah hingga sampai setengah. Ini kurung buka semua ya. Digabung dengan ini kurung tutup ya. Kurung siku ya. 4/5 sampai plus tak hingga ya. Nah, seperti ini ya. Cukup mudah ya. Oke. Oke, sekarang saya punya soal yang terakhir ya. Jadi soal terakhir ini soal yang lumayan menarik juga ya. Ini ya soalnya ya. Jadi kita punya pertidaksamaan yang memuat akar seperti ini ya. Kita disuruh menentukan XX yang memenuhi itu apa saja gitu ya. Oke. Ini kita harus hati-hati ya. Ya. Jadi untuk menyelesaikan pertidaksamaan yang seperti ini kita harus hati-hati ya. Soalnya di sini memuat akar ya. Oke, kita ulangi lagi ya langkah-langkah yang
sudah saya berikan di awal tadi ya. Jadi untuk menyelesaikan pertidaksamaan ya, kita selalu fokus di sini ya. Jadi how to solve pertidaksamaan ya. Jadi kita punya seperti ini ya. Jadi terlebih dahulu kita jadikan pertidaksamaan tersebut ke dalam satu ruas ya. Jadi kita tulis lagi seperti ini ya. Ini 3. Oke. Kita punya 3 apa? 3 akar 2 akar ya. 2 min X ya. Dibagi dengan X min 1 ya. Kurang dari sama dengan 2 ya. Oke. Kurang dari sama dengan 2 ya. Oke. Ya. Nah, di sini tugas kita itu jadikan pertidaksamaan tersebut ke dalam satu ruas ya. Oke. Karena di sini itu memuat akar ya. Karena di sini itu memuat akar, jadi kita harus hati-hati. Kita kesulitan kalau ada akar itu ya untuk menyelesaikan pertidaksamaan ya. Jadi kalau ada akar berarti kita kuadratkan kedua sisi terlebih dahulu ya agar akarnya itu hilang ya. Jadi di sini 3 kita bisa tulis seperti ini ya. Ini saya kuadratin. Nah, ini saya kuadratin. Nah, tapi jangan lupa ya, meskipun di sini akarnya jadi hilang ya. Kita harus hati-hati di sini. Di sini ada syaratnya ya. Ya. Jadi karena di sini kan memuat akar ya, memuat akar ya. Jadi kita harus tetap di sini karena kita manipulasi dengan cara apa? Kedua ruas di pertidaksamaan ini agar agar akarnya hilang itu kita kuadratkan ya. Nah, tapi kita harus hati-hati ya. Ya. Jadi meskipun nanti kuadratnya hilang, kita jangan sampai lupa ya bahwasanya apa? X yang memenuhi itu harus seperti ini. Jadi ya, ya. Kita harus memilih x yang sesuai dengan yang ada di soal pertama gitu ya. Ya. Jadi karena di sini itu apa? Memuat akar ya, tentunya kan nilai yang ada di dalam akar itu kan harus tak negatif ya. Jadi yang ada di dalam akar itu kan 2 min X ya. Nah, 2 min X itu nilainya nggak boleh negatif gitu ya. Ya, sehingga kalau kita manipulasi dengan cara kita kuadratkan kedua sisi ya. Nah, agar tidak merubah permasalahan ya, kita tuliskan syarat ini ya. Gitu ya. Oke. Dan kita bisa lanjut ya. Oke, setelah itu kita Kita berarti punya ini ya, 9 dikalikan 2 min X ya. Kemudian yang bawah itu kita punya X min 1 kuadrat. Nah, kita punya di sini, ini 4 ya. Dan ini kita jadikan satu ruas ya. Berarti kita punya 9 dikalikan 2 min X ya. Dibagi dengan X min 1 kuadrat seperti ini ya, dikurangi 4. Nah, ini kurang dari sama dengan 0 ya. Ya. Oke. Ini langkah 1 sudah ya. Berarti kita masuk di langkah 2 ya. Di langkah 2 kita sederhanakan pertidaksamaannya ya. Ya, jadi langkah 2 kita sederhanakan pertidaksamaannya ya, yang sudah kita peroleh di langkah 1 tadi ya. Bagaimana caranya menyederhanakan ya? Cukup mudah ya. Jadi kita punya 9 ini ya. 9 ini 2 min X gitu ya. Nah, ini dibagi ini X min 1 ini kuadrat ya. Nah, kan kita mula-mula kita punya seperti ini gitu ya. Kemudian karena bentuknya ini
pecahan ya. Jadi kita sama dengankan penyebut ya. Nah, kita bisa tulis seperti ini. Ya. Ini juga kita bisa tulis seperti ini ya. Nah, gini ya. Ini ya. Kemudian kita gabungkan itu ya. Pokoknya kita olah sampai sederhana ya. Ya, berarti ini min 4, ini x kuadrat min 2x plus 1 ya. Nah, kita dapatkan seperti ini ya. Kemudian kita sederhanakan ya, yang derajat 2 ya. Itu cuman punya min 4x kuadrat gini ya. Kemudian yang derajat 1 berarti ini min 9x min plus ya. Jadi min 9x plus 8x berarti min x ya, ini ya. Kemudian 18 ya. Ini 18 dikurangi 4 berarti plus 14 ya. Oh. Ya, kita punya seperti ini. Mungkin bisa kita tulis seperti ini lagi ya. Ini min 4x kuadrat ya, ditambah x dikurangi 14 ya. Ini x min 1. Gini ya. Oke. Mungkin kalau kita faktorkan, kita sederhanakan lagi. Kita punya 4x kuadrat plus x plus 14 ya. Faktornya itu ini ya. Gini ya. Ya. Yang bawah tetap x min 1 ini kuadrat ya. Gini ya. Ini udah bentuk sederhana ya. Saya rasa ya. Dan langkah 2 selesai gitu ya. Oke. Kemudian kita masuk di langkah yang ketiga ya, tentunya ya. Langkah yang ketiga itu apa? Ini ya. Tentukan pembuat 0 ya. Oke. Pembuat 0. Dari sini berarti ada dua pembuat 0 ya. Pembuat 0 pembilang. Pembuat 0 pembilang ya. Pembuat 0 pembilang itu kita punya apa? 4x min 7 sama dengan 0 ya. Nah, kita punya berapa berarti? X-nya sama dengan apa? 7/4 ya. Yang kedua, kita punya X plus 2 ya, sama dengan 0. Kita dapatkan X sama dengan min 2 ya. Ini pembuat 0 pembilang ya. Kemudian pembuat 0 penyebut. Kita punya apa? Pembuat 0 penyebut kita punya X min 1 di sini ya. X min 1 sama dengan 0 ya. Kita dapatkan X sama dengan 1 ya. Oke. Langkah 3 selesai ya. Baru kita masuk di langkah 4 ya. Langkah 4 di sini kita apa? Uji daerah ya. Oke. Nah, di uji daerah ini ya, pertama-tama ya kita gambar garis bilangan ya.
Kemudian kita taruh pembuat-pembuat nol tadi ya. Nah, ada 3 di sini. Min 2 ya. Ada min 2. Ada 1 sama 7/4 ya. Oke. Kemudian kita lihat tanda dari pertidaksamaan. Ternyata di sini itu kurang dari atau sama dengan. Ya, kalau kurang dari atau sama dengan ya, berarti ada pembuat nol yang ikut ya. Pembuat nol yang ikut itu pembuat nol pembilang ya. Jadi pembuat nol pembilang itu ikut berarti kita bulat penuh ya. Di min 2 sampai dan 7/4 ya. Jadi ini ikut ya. Ya. Nah, ikut ya. Nah, kalau ikut ya, ini ikut. Ini juga ikut ya. Gitu ya. Ini ada daerah 1, daerah 2 ya. Kita uji Uji semua saja ya. Ya. Daerah 1 kita punya apa? Titik sampelnya mungkin kita ambil X sama dengan min 3 ya. Soalnya kan di kirinya min 2 ya. Kita coba substitusi kemana kira-kira. Nah, untuk yang ini ya, karena kasusnya itu kasus yang spesial ya di sini karena memuat akar ya. Karena memuat akar ya. Jadi kalau memuat akar itu karena memuat akar itu jadi kita nggak bisa menggunakan yang ini ya. Jadi kita nggak bisa menggunakan yang ini ya. Pakai uji yang ini kita nggak bisa. Soalnya apa? Kalau kita menggunakan yang ini ya, yang ini kan sudah kita manipulasi dengan kita kuadratkan tadi ya. Jadi tidak saya sarankan menggunakan yang itu ya. Nah, ya. Kemudian menggunakan yang mana kira-kira ya? Menggunakan yang ini ya. Jadi ini ya kita ubah ya. Jadi ini kita ubah apa? Kita kita gunakan ini ya. Kita apa? Jadikan satu ruas ya. Kita gunakan ini dan kita jadikan satu ruas ya. Jadi ini mungkin ini saya copy dulu ya biar lebih enak. Nah, ya. Jadi mungkin saya taruh di sini ya. Nah, ya, jadi ini kita ubah menjadi seperti ini. 3 akar 2 min X ya dibagi X min 1. Nah, ini kurang dari 2. Nah, kita gunakan ujinya itu pakai yang ini. Kita pakai yang ini ya. Ya, kita coba sekarang ya. X sama dengan min 3. Kita coba substitusi ke sini ya. 3 akar ya. 2 dikurangi 3. Nah, sorry, 2 dikurangi min 3 ya. Ini X dikurangi min 3 ya. Nah, ini min 2. Berapa ini kira-kira? 3 akar 5 ya. Dibagi berapa? Oh, sorry. Ini saya ada salah ya. Ini bukan X ya, tapi min 3 ya. Min 3, min 1 ya. Ini min 4 ya. Ya. Ini pasti 3 akar 5 ini kan positif ya. Positif dibagi negatif ya, negatif ya. Negatif dikurangi negatif ya, negatif gitu ya. Jadi kita nggak perlu ngecek nilainya ya. Jadi kita langsung tahu ya. Ya, itu daerah 1 ya. Kemudian daerah yang kedua. Nah, kita ambil mungkin titik ujinya X sama dengan antara min 2 sampai 1 ya. Mungkin lebih mudahnya ya 0 gitu ya. Kita coba substitusi berarti 3 akar 2 ya. Karena 2 min X, X-nya 0 kan 3 akar 2 ya. Ini dibagi min 1, ini min 2 ya. Nah, ini juga sama. Positif bagi negatif ya negatif, negatif kurangi negatif ya negatif gitu ya. Jadi kita nggak perlu ngecek apa nilainya berapa gitu ya.
Nah, ini yang jadi masalah sekarang, ya. Ini di antara 1 dan 7/4 berapa kira-kira? Kita ambil sampel berapa kira-kira? Ya mungkin 6/4 lah gitu ya. 6/4 itu kan berarti 3/2 ya. Kita coba substitusi. 3 dikurangi, sorry. 3/2 itu ya sekitar 1,5 ya. Berarti 3 akar 2 dikurangi 1,5 ya. Dibagi X-1 ya, berarti 1,5 dikurangi 1 ya. Nah, ini dikurangi 2 ya. Nah, ini yang jadi masalah ya. Kira-kira berapa ini? 3 ya dikalikan akar 0,5 ya. 3 akar 0,5 dibagi 0,5 ya, min 2. Nah, kira-kira berapa ini? 3 ya. Ini bisa dicoret ya. Nah, ini kalau kita lihat ya. Ini kan kalau kita coret kan menjadi akar 0,5 ya. Ini kalau kita coret jadi 1 ya. 3 dibagi akar 0,5 kan kalau kita kalikan ini kan dikalikan akar 0,5 kan pasti nilainya lebih besar dari 3 ya. Jadi kalau 3 ya ini ya, 3 dibagi akar 0,5 ya nilainya pasti lebih dari 3 ya. Lebih dari 3 dikurangi 2 kira-kira berapa? Kalau 3 dikurangi 2 aja positif ya. Berarti kalau lebih dari 3 kalau dikurangi 2 berapa? Ya positif ya. Nah, gini ya. Cukup mudah ya. Nah, D4 kita ambil titik sampelnya berapa? Yang lebih dari 7/4 ya mungkin 2 ya. X sama dengan 2. Berarti kita punya 3, 2 min 2 ya di sini. Oh, jangan 2 ya mungkin ya. Ya udah sementara 2 aja udah ya. Atau jangan 2 ya. Kurang menarik. Ya udah nggak apa-apa ya 2 ya ini ya. Oh, 2 udah. 2 min 1 ya. Ini min 2 ya. Berarti yang ini 0/1 dikurangi 2 ya. Nah, ini negatif ya, negatif ya. Ya. Nah, karena yang diminta itu kurang dari atau sama dengan 0 ya. Berarti kan daerah-daerah yang negatif dan pembuat nolnya ikut ya. Jadi daerah-daerah yang negatif yang mana? Berarti daerah 1 ikut ya, daerah 2 ikut, daerah 3 tidak ikut karena positif dan daerah 4 ikut ya karena negatif ya. Ya. Oke. Ya. Jadi mungkin calon-calon solusinya ya ini gitu ya. Ya. Oke. Kita sudah selesai mengamati daerah mana saja yang memenuhi dan tidak ya. Kemudian kita masuk di langkah terakhir ya, di uji HB apa? Sorry, penentuan HB ya. Oke. Di penentuan HP ini ya atau himpunan penyelesaian ya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan lagi di soal ya. Ini soalnya ya. Kan memuat akar. Nah, ini kita jangan sampai lupa. Syaratnya juga harus kita olah ya di sini ya. Ini syaratnya jangan sampai lupa ya. Ya. Oke. Jadi dari langkah 4 ya, daerah-daerah yang memenuhi itu kan D1, D2 dan D4 ya. Nah, karena masih ada syarat ya, karena masih ada syarat. Ini bukan solusi ya. Jadi daerah 1, daerah 2 sama daerah 4 itu bukan solusi. Ya, tapi calon solusi ya. Jadi kita punya calon solusi di sini ya. Calon solusinya itu calon solusi ya. Calon solusinya itu ini ya. Ya, tadi kita udah tahu ya. Ini ada min 2 ya. Ini penuh
min 2, kemudian ada 1 sama 7 per 4 ya. Ternyata ini daerah negatif, negatif ya. Ini ke sini. Jadi calon solusinya ke sini ya. Kita punya seperti ini calon solusi dan kita tahu ya. Kita tahu bahwa apa? Syaratnya ini kan seperti ini ya. Syaratnya itu kan apa? Nilai yang ada di dalam akar itu kan nggak boleh negatif ya. Ya. Ini masih calon solusi ya. Ya. Dan ini syaratnya gitu ya. Syaratnya kan kita tahu bahwa ini ya, 2 min X itu, akar dari 2 min X itu kan lebih dari atau sama dengan 0 ya. Atau kalau kita sederhanakan, 2 min X itu kan gini ya. Atau X min 2 itu kurang dari 0 gitu ya. Kurang dari atau sama dengan 0 ya. Atau X-nya itu kurang dari atau sama dengan 2 ya. Nah, jadi syaratnya seperti ini ya. Ya, jadi ini kalau kita buat garis bilangan juga ya. Ini katakan X sama dengan 2 di sini ya. Berarti dia ke kiri ya. Nah, gini ya. Ya. Jadi kita punya calon solusi tadi kan daerah 1, daerah 2 dan daerah 4 ya. Nah, kemudian syaratnya ya, syaratnya kan karena kita sempat memanipulasi tadi ya. Kita sempat memanipulasi di sini, bagian sini kita kuadratin kedua sisi ya. Jadi kita perlu tulis lagi, kita perlu tekankan lagi ya bahwasanya akar dari 2 min X itu kan intinya nggak boleh negatif ya. Ya, jadi itu harus tetap kita tekankan ya. Jadi dari syarat ini tadi kita sempat olah tadi ya sudah sempat kita olah ya. Nah, kita dapatkan ini ya. Syaratnya itu X-nya harus kurang dari atau sama dengan 2 ya. Nah, ya udah dari calon solusi dan syarat ini ya kita himpun mana saja yang memenuhi gitu ya. Kira-kira yang memenuhi itu ya ini ya. Sorry ya. Nah, ini ya. Ya ini gitu ya. Ya, jadi kira-kira ini ya. Ini solusinya ya. Ini ya 7 per 4. Ini 1 ya. Ini bolong penuh ya. Gitu ya. Jadi dari sini kita tulis himpunan penyelesaiannya ya. HP ya. HP-nya berarti apa? X anggota R ya. Dengan syarat apa? X-nya itu kurang dari 1 ya. Nah, ini karena kurang dari 1 ya. 1 kan bolong di sini ya. Atau X-nya di antara 7 per 4 ya. Sampai 2 ya. 7 per 4 dan 2 ikut ya. Nah, jadi ini. Ya. Atau kalau dalam notasi selang, ini dalam notasi himpunan ya. Kalau dalam notasi selang ya berarti minta hingga sampai 1, ini buka ya. Digabung dengan ini tutup semua ya. Kurung siku ya. 7 per 4 sampai 2. Gini ya. Kalau kita cocokkan dengan apa? Jawaban yang ada di soalnya, contoh nomor 3 ya. Berarti jawabannya yang mana? Yang ini ya kira-kira jawabannya ya, yang ini ya. Nah, ini yang benar ya. Ya kalau tidak percaya ya kalian tinggal tinggal masukin saja ya. X yang kurang dari 1 itu kalian coba masukin ke sini apakah memenuhi ya. Kemudian X di antara 7 per 4 sampai 2 itu coba masukin di sini juga ya. Pasti memenuhi ya. Gitu ya. Ya, soalnya sudah dijamin ini ya, ya dari penurunan ini tadi ya. Ya.
Oke, mungkin itu saja ya terkait dengan pembahasan bagaimana caranya kita menyelesaikan suatu pertidaksamaan ya. Ya. Oke, kemudian nanti misalkan kalian ada soal-soal terkait dengan pertidaksamaan yang ingin kalian diskusikan ya. Jadi silakan mungkin kalian bisa apa? Mungkin kalian bisa menuliskan di apa? Komentar seperti itu ya. Dan juga misalkan nanti di penjelasan saya itu ada yang kurang jelas, bisa kita diskusikan seperti itu ya. Oke, cukup sekian ya. Saya rasa cukup ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.